Halo teman-teman semua, ketemu dengan saya dengan Dr. Sonia Sihaan. Kali ini saya akan membahas seputar kesehatan ya, tentang diabetes mellitus atau penyakit gula atau masyarakat bilang yang namanya kencing manis. Oke, jangan berlama-lama, kita langsung saja. Stay tune ya. Penyakit diabetes mellitus ini adalah penyakit di mana kondisi kadar gula darahnya lebih tinggi dari kadar normal seseorang. Diabetes mellitus juga dikenal sebagai penyakit gula atau juga kencing manis. Karena memang urinnya yang menderita penyakit gula itu atau diabetes mellitus itu rasanya manis. Mungkin waktu zaman dulu orang sebelum ada pemeriksaan cek gula darah, urinnya itu dirasakan dulu ya apakah manis atau tidak. Atau semut-semut mungkin banyak mengerumuni pada urin yang menderita penyakit diabetes mellitus, karena kita tahu kan bahwa semut itu suka pada yang manis. Makanya disebut dengan kencing manis. Penyakit diabetes mellitus adalah penyakit metabolik yang disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu yang pertama adalah genetik, imunologik, lingkungan, dan juga gaya hidup. Yang paling banyak sebenarnya diabetes mellitus disebabkan oleh gaya hidup. Kalau misalnya 3 penyebab yang lain itu memang sulit dihindari untuk terjadinya penyakit diabetes mellitus ini. Jadi dengan gaya hidup yang sehat, misalnya dia mengurangi makan manis, sering berolahraga, bergerak, mudah-mudahan saja orang tersebut tidak akan terkena yang namanya diabetes mellitus. Berapa sih kadar gula darah? Inilah kadar gula darah sewaktu puasa dan 2 jam sesudah makan. Tabel yang berwarna merah menandakan bahwa penderita sudah menderita penyakit diabetes mellitus. Apa gejala dari diabetes mellitus? Yaitu adalah 3P ya. Poliuri. Poliuri ini berarti dia banyak kencing. Polidipsi, dia banyak minum. Dan polifagi, dia sering makan. Poliuri. Kenapa terjadi poliuri pada diabetes mellitus? Karena kadar gula darah di dalam tubuhnya itu sangat tinggi. Ini membuat glukosa atau darah itu mengikat air ya, jadi dia keluar lewat ginjal. Jadi yang normal itu urinnya itu tidak mengandung yang namanya gula ya atau glukosa. Dengan dia membawa air dengan bantuan glukosa ini, jadi dia menarik air yang dalam tubuh, jadi banyak sekali kencing pada penyakit diabetes mellitus. Nah, ini dialami bagi pasien yang sudah kadar gulanya itu sekitar 160 sampai 180 mg per desiliter. Kita tahu dari mana nih banyak kencing atau enggak? Ya, membedakannya dengan apa? Kalau banyak minum kan banyak kencing juga ya. Kita taunya gini, pada saat malam hari kalau ada orang yang terbangun karena kencing sampai 3 kali lebih atau 4 kali lebih, itu bisa dicurigai yang namanya diabetes mellitus. Harus dicek gula darahnya. Yang kedua adalah polidipsi atau banyak minum. Mengapa orang yang sakit gula ini banyak minum? Karena urinnya itu banyak keluar, diikat oleh glukosa ya melalui ginjal. Dengan banyak urin keluar, si tubuh akan membaca bahwa dia memerlukan cairan lebih karena sudah banyak keluar lewat kencing. Jadi dia jadi sering haus bagi penderita diabetes mellitus. Polifagi atau banyak makan. Ini diakibatkan karena si tubuh ini tidak bisa membaca bahwa kadar gula darahnya itu sudah tinggi. Jadi dia merasa ingin perlu tenaga lain dengan bantuan glukosa untuk memenuhi tubuhnya. Jadi karena ketidakmampuan insulin untuk mengelola kadar gula darahnya, dia ingin makan terus. Padahal dengan makan, glukosanya pun semakin tinggi. Jadi kalau tidak diobati, kadar gulanya ini akan semakin tinggi dan tidak akan terkontrol. Jadi ini akan merusak organ lain. Nah, diabetes mellitus ini ada 2 tipe, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Membedakannya apa? Kalau diabetes mellitus tipe 1 ini diakibatkan karena sel beta dari pankreas ini dia rusak. Rusaknya ini mengakibatkan si insulin tidak bisa memproduksi. Ibaratnya si pankreas itu adalah pabriknya dari insulin. Nah, kalau pabriknya rusak kan, nah si insulin itu tidak akan
dikeluarkan oleh pankreas ini. Otomatis kalau insulinnya sedikit, yang diproduksinya sedikit, dia tidak bisa mengatur gula darah dari seseorang tersebut. Jadi gula darahnya tinggi. Nah, sekarang kita harus tahu apa itu DM tipe 2. Ini membedakan dengan DM tipe 1. DM tipe 1 kan yang pabriknya yang rusak, si pankreasnya yang rusak. Sedangkan pada tipe 2 terjadi yang namanya resistensi insulin, di mana pabrik penghasil insulin ini bagus, tapi si insulin ini kurang peka untuk membaca kadar gula dalam darah yang tinggi. Kalau yang normal kan bila kadar gula darahnya tinggi, gula darah ini akan ditarik masuk sel dan dijadikan cadangan tubuh kita yang menjadi lemak. Nah, ini kadar gulanya tetap tinggi karena si insulin nggak membaca nih bahwa kadar gulanya tinggi. Akibatnya apa? Kadar gula darah yang banyak di darah ini akan membuat darah menjadi lebih kental dan dapat merusak organ-organ di tubuhnya. Bisa misalnya pada mata bisa terjadi kebutaan, pada saraf terjadi neuropati, jadi ada kebas, ada kesemutan, ada kadang kejang pada anggota gerak, rasa nyeri berkurang. Jadi kalau misalnya kena tusuk paku, si kaki ini tidak merasakan nyeri dan lukanya itu sulit sekali sembuh. Diabetes mellitus ini beresiko pada orang-orang seperti apa ya? Yang pertama adalah usia di atas 50 tahun. Mengapa hal ini terjadi? Karena di atas 50 tahun beta pankreas yang bagusnya itu makin lama makin berkurang. Ini bisa disebabkan karena mungkin masa mudanya dia sering makan makanan yang manis. Jadi si pankreas ini sering bekerja keras untuk mengeluarkan insulin. Makanya bagi orang-orang yang masih di bawah 50 tahun, jadi kalau bisa kurangilah makan gula. Jadi kerja dari si pankreas itu tidak terlalu berat pada saat muda. Jadi dia tetap bisa mengontrol kadar gula darah. Yang kedua adalah berat badan yang berlebih. Yang BMI-nya di atas 25, resiko untuk mendapatkan penyakit diabetes mellitus itu bisa 2 kali lipat. Kenapa? Karena orang yang obesitas terjadi yang namanya resistensi insulin. Jadi si insulin itu tidak peka lagi membaca kadar gula darah. Yang ketiga adalah riwayat keluarga ya, yang keturunannya di atasnya itu banyak menderita gula, bisa berpotensi menderita diabetes mellitus. Misalnya, kamu sudah mempunyai keturunan diabetes mellitus dari orang tua kamu atau nenek kakek kamu. Bila kamu melakukan gaya hidup yang sehat dengan berolahraga, mengurangi makanan yang manis, menjaga berat badan tetap stabil, mudah-mudahan saja faktor genetik yang didapat dari orang tua kamu tidak kamu dapatkan. Memang peluangnya memang ada, tapi mungkin lebih kecil daripada orang yang tidak melakukan gaya hidup sehat. Faktor resiko yang dialami adalah orang-orang yang tidak melakukan gaya hidup yang sehat. Misalnya orang-orang yang sering makan makanan-makanan fast food karena dia banyak sekali mengandung tepung-tepungan yang dapat meningkatkan gula darah. Yang kedua adalah minum minuman yang bersoda, kadar gulanya ini sangat tinggi. Yang ketiga adalah kurang berolahraga. Yang berikutnya adalah makan karbohidrat atau sumber glukosa yang berlebihan. Misalnya, orang tersebut sudah melakukan gaya hidup yang benar tapi gula darahnya tetap tinggi, barulah diberikan obat. Bila sudah diberikan obat, ini pengobatannya ini seumur hidup. Jadi jangan menganggap bahwa obat ini dapat merusak ginjal, itu salah sama sekali. Dengan kamu makan obat, maka gula darah kamu akan terkontrol. Obat-obatnya apa saja ya? Yang pertama adalah golongan sulfonylurea. Contohnya adalah glibenclamid. Yang kedua adalah metformin. Yang ketiga adalah acarbose. Yang keempat adalah injeksi insulin yang disuntikan di sukutan atau di bawah kulit. Pemberian obat yang aman adalah lakukan sebelum, saat mau makan, atau saat makan, atau sesudah baru saja kamu makan. Kenapa hal ini dilakukan? Karena pada saat kamu makan, apalagi yang kadar gulanya agak tinggi, misalnya makan nasi, itu kadar gulanya itu tinggi. Dengan kadar gula tinggi ini bisa langsung diturunkan oleh obat tersebut ya.
Yang harus diketahui tentang diabetes mellitus ini adalah bila kamu sudah terdiagnosa diabetes mellitus tipe 2 dan kamu sudah melakukan gaya hidup sehat, tapi kadar gula darah kamu tetap tinggi, itu berarti kamu harus makan obat. Setelah kamu makan obat gula, kamu tidak boleh berhenti makan obat. Jadi makan obatnya itu seumur hidup, tapi dapat dikontrol. Dan kamu harus mengontrol gula darah kamu ke dokter minimal 2 minggu sekali. Nanti kalau misalnya sudah terkontrol dosisnya itu kan kurangi sesuai dengan keadaan gula darah kamu. Jangan kamu percaya dengan mitos bahwa dengan kamu makan obat seumur hidup maka ginjal kamu akan rusak. Itu benar-benar hoax. Justru dengan kamu makan obat seumur hidup, obat gula ini dapat membuat kamu lebih sehat, organ-organ kamu tidak rusak karena kadar gula darah kamu yang tinggi. Pola makan orang yang menderita diabetes mellitus itu apa? Sebenarnya intinya kurangi atau hindari kalau bisa makanan yang mengandung karbohidrat. Bisa nanti kamu makan makanan yang mengandung protein. Seandainya pun kamu ingin makan karbohidrat kamu pilih yang kompleks. Yang kompleks itu misalnya nasi, lontong, roti, itu pun harus roti gandum, ketan, jagung, dan kentang. Dan hindarilah makanan karbohidrat yang simpleks, jadi sama sekali tidak boleh dimakan. Misalnya makanan-makanan yang mengandung tepung-tepungan ya. Penderita diabetes tidak boleh berlebihan makan buah-buahan karena bisa dapat meningkatkan gula darah. Tetapi harus berbanyak makan serat atau sayur-sayuran. Oke teman-teman, demikian video saya tentang diabetes mellitus atau penyakit kencing manis. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kamu semua ya. Yang bagi merasa bahwa video ini memberi manfaat bagi kamu dan memberikan kamu informasi, dan lupa kamu like YouTube channel ini, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Dengan kamu menekan tombol lonceng, kamu bisa tahu video apa saja yang baru saya upload ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.